Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Dewanda dengan NIM 210601000 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab pertama bab pertama dari mata kuliah statistika, yaitu pengertian statistika. Pengertian statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Lalu, statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun dari satu angka atau lebih. Selanjutnya, perkembangan statistika. Pada zaman Mesir dan Cina, statistika digunakan untuk menentukan dasar pajak. Kedua, pada zaman gereja, statistika digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Lalu, pada tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Keempat, Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis. Lalu, pada tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Selanjutnya, beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Pertama, kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Kedua, perekonomian Indonesia yang tidak efisien pada sektor mana. Ketiga, penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih. Keempat, setiap produsen memberikan garansi atas barangnya, berapa produksi yang akan ditingkatkan. Selanjutnya, pengguna statistika. Pertama, bagi manajemen. Masalah yang dihadapi adalah pertama, penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Kedua, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, akuntansi. Masalah yang dihadapi adalah penentuan standar audit barang dan jasa. Kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Ketiga, analisis rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, pemasaran. Masalah yang dihadapi adalah pertama, penelitian dan pengembangan produk. Kedua, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Ketiga, ramalan penjualan. Keempat, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Lalu, yang keempat, keuangan. Masalah yang dihadapi adalah pertama, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Kedua, tingkat pengembangan investasi beberapa sektor ekonomi. Ketiga, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Keempat, analisis risiko terhadap usaha. Selanjutnya, bagi ekonomi pembangunan. Masalah yang dihadapi adalah pertama, analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Selanjutnya, bagi agribisnis. Masalah yang dihadapi adalah analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Ketiga, manajemen produksi agribisnis. Keempat, analisis ekspor dan impor produk pertanian. Selanjutnya, tujuan statistik. Pertama, untuk membuat deskripsi atau
untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Kedua, untuk membantu membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Ketiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Keempat, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, fungsi statistik. Statistik mempunyai dua fungsi utama yang sangat penting bagi kegiatan aktivitas penelitian. Pertama, fungsi deskriptif. Fungsi statistik dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Kedua, fungsi inferensial. Fungsi statistik selanjutnya ialah digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian tersebut. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Selanjutnya, jenis-jenis statistik. Statistik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis statistik sebagai berikut. Pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. Dibedakan atas dua, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Statistik matematika merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus, statistika secara matematika dan teoritis. Pemahaman konsep, misalnya uji normalitas, analisis agresi, galat, dan lain-lain. Statistik terapan. Statistik terapan merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pada satu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis. Dibedakan atas dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif merupakan satu di antara bentuk statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya suatu kesimpulan secara umum. Jenis statistik ini umumnya dapat dibentuk dalam tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. Statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan satu di antara bentuk dari statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Dibedakan atas dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik merupakan suatu jenis statistik yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan statistik yang dilakukan dengan metode distribusi bebas atau tidak berdasarkan pada suatu model distribusi normal. Keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat. Dibedakan atas dua, statistik univariat dan statistik multivariat. Statistik univariat merupakan satu di antara jenis statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Statistik multivariat. Statistik multivariat merupakan suatu bentuk statistik yang mempunyai lebih dari satu variabel terikat. Selanjutnya, jenis data statistik berdasarkan sifat. Dilihat dari sifatnya, jenis data statistik terbagi menjadi dua. Pertama, data kualitatif. Data kualitatif dikenal juga sebagai data kategoris karena menggambarkan data yang sesuai dengan kategori. Data kualitatif tidak bersifat numerik.
Informasi kategori ini melibatkan variabel kategori yang menggambarkan fitur seperti jenis kelamin seseorang, kota asal, bahasa, agama, dan banyak lagi. Ukuran kategori didefinisikan dalam spesifikasi kalimat penjelasan, tapi tidak dalam hal angka. Terkadang data kualitatif menyimpan nilai numerik, tapi nilai tersebut tidak memiliki arti matematis layaknya data kuantitatif. Contohnya, tabel yang mencantumkan data kualitatif adalah tanggal lahir, olahraga favorit, kode pos sekolah, warna mobil di parkiran, nilai siswa di kelas. Selanjutnya yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif dikenal juga sebagai data numerik karena mewakili nilai numerik, yaitu berapa banyak atau seberapa sering. Data numerik memberikan informasi tentang jumlah hal yang tertentu. Beberapa contoh data kuantitatif adalah ukuran tinggi, panjang, berat, dan sebagainya. Data kuantitatif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan kumpulan datanya. Data klasifikasi, data kuantitatif yang berbeda adalah data diskrit dan kontinu. Penghitungan bisa secara manual atau menggunakan aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Data kuantitatif diukur dengan beberapa jenis alat ukur, seperti penggaris, timbangan, stopwatch, termometer, dan lain sebagainya. Contoh data kuantitatif yang kerap dijumpai seperti jumlah orang yang tinggal, jumlah air, misalnya 1,7 liter, berat atau dalam gram, kilogram, dan ton. Waktu seperti dalam detik, menit, jam, hari, atau tahun. Suhu dalam derajat Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Jumlah uang yang dimiliki, jumlah siswa di jurusan A, angka kemenangan yang diperoleh oleh capres A. Jenis data kuantitatif dibedakan atas dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Pertama, data diskrit adalah informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibuat lebih presisi. Informasi diskrit hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Di sini, hal yang dapat dihitung dalam bilangan bulat seperti angka dalam dadu 1, 2, sampai 6 atau biasa juga jenis skema tetap lainnya seperti ukuran sepatu 34, 35, 36 disebut data diskrit karena mereka memiliki titik tetap dan ukuran peralihan tidak ada. Karena Anda bisa mendapatkan 2,5 pada dadu, bahkan tidak dapat memiliki ukuran sepatu 34,5. Contoh data diskrit: jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pasien di rumah sakit, jumlah kelereng dalam kantong. Kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang dapat mengambil nilai apapun, biasanya dalam batas-batas tertentu, dan dapat dibagi menjadi bagian yang lebih halus. Data kontinu memiliki jumlah nilai kemungkinan yang tak terbatas yang dapat dipilih dalam rentang tertentu. Contoh data kontinu yaitu kisaran suhu, tinggi badan seseorang adalah data kontinu karena dapat diukur dalam meter dan pecahan meter, seperti sentimeter, milimeter, maupun nanometer. Waktu suatu peristiwa juga merupakan data kontinu dan dapat diukur dalam tahun. Bahkan bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil
tergantung pada seberapa akurat Anda ingin merekamnya, seperti bulan, hari, jam, menit, hingga detik. Selanjutnya, skala pengukuran statistika. Yang pertama, skala nominal. Angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria 1, wanita 2, dan waria 3. Selanjutnya, yang kedua, skala ordinal. Angka yang mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Ketiga, skala interval. Angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya, saham yang sangat prospektif dengan harga 5.458 hingga 6.750. Kedua, saham prospektif 4.127 hingga 5.438. Yang keempat, skala rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, pada 2012 inflasi Indonesia 43% dan inflasi Amerika Serikat 2,069%, maka inflasi Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. Selanjutnya, sumber data statistika. Menurut Zuldafrial, sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung dari peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Wawancara terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam suara, alat tulis, dan lain sebagainya. Wawancara tidak terstruktur. Lain halnya dengan wawancara tidak terstruktur, biasanya peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu partisipan observation dan non-partisipan observation. Pada partisipan observation, peneliti ikut terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang sedang diamati. Sedangkan non-partisipan observation, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses observasi. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data berikutnya adalah angket atau kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pernyataan
atau pertanyaan tertulis kepada sejumlah responden yang akan dijadikan sampel atau pada satu penelitian. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kuesioner terbuka, yaitu pada kuesioner terbuka responden diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner. Yang kedua, kuesioner tertutup. Sebaliknya, pada kuesioner tertutup sudah disediakan pilihan jawaban umum, dipilih sesuai dengan kondisi responden. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa autobiografi, surat, arsip foto, jurnal, kegiatan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.